Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ngomong ya. Nanti ada kuis. Kalau bisa jawab, saya kasih hadiah. Insya makanya dengerin ceramahnya. Nanti yang ditanya sekitar ceramah. Ayo dengerin, perhatiin, baru tanya. Siapa yang Nabi? Tanya jawab, saya kasih hadiah. Ini udah siap ya hadiah. Insya kita bangga ada anak kita mau ngaji, alhamdulillah. Kalau TK, Bu, Ibu kalau TK dandanin nggak? Betul. Ngaji ada nggak dandanin? Sekolah dandanin sampai ke buku dari jam 7 sampai jam 12, betul. Ada nggak ngaji dandanin? Padahal kalau ibu-ibu nganterin anak yang ngaji, anaknya dapat ilmu, ibunya dapat pahala. Kadang-kadang pernah nggak ibu nanyain, lu tadi ada apa lu Pak Ustaz? Ada nggak dulu? Bu, ngeles di tempat saya ngeles bahasa Inggris sebulan 500.000. Ngeles sekali ngeles 5.000. Sekali ngeles 5.000, betul nggak? Di sini ada kelesan. Sekali ngeles, satu ngeles cuma setengah jam 5.000. Besok lagi ngeles 5.000. Kalau nggak ada 5.000 pulang. Ngaji ada nggak begitu? Nggak ada. Pernah nggak kita kalau ngaji bapak ibu yang perhatian sama ustaz? Bu, pernah nggak? Kalau ibu pengen pinter anaknya, perhatiin anaknya. Yang kedua perhatiin ustadznya. Insya Allah. Bu, anak kita bisa ngaji tuh mahal. Allah. Satu saat pernah Nabi Isa alaihissalam, Ali bin Abi Thalib pernah berjalan dengan sahabat lewat kuburan, Pak. Begitu pas lewat kuburan, serem nggak nih? Begitu pas lewat kuburan, itu Ali bin Abi Thalib mendengar kuburan sedang disiksa, sehingga dia meratap, menangis, teriak, sampai teriaknya sampai tembus ke aras. Semua binatang pada melihat, semua binatang pada mendengar. Hanya Ali bin Abi Thalib yang diberi intisyaf bisa mendengar. Sahabat-sahabat tidak ada yang mendengar. Berangkat tuh Ali lewat kuburan. Begitu pas lewat kuburan, pulangnya kata Ali, hei sahabat, ada nggak jalan pintas? Nggak ada Ali. Kita muter dulu ke depan, baru jalan ke situ. Kira-kira lama gak lama, terpaksa tuh Ali lewat kuburan lagi. Udah siap, telinganya dicocokin, matanya udah dipedin. Kenapa? Karena nggak tega melihat orang itu sedang disiksa di dalam kubur oleh malaikat Zabaniyah. Begitu pas terdengar dibuka tuh teriakan, tidak terdengar teriakan. Begitu pas dia juga itu orang sedang diberikan nikmat oleh Allah, nikmat kubur. Langsung tuh Ali bin Abi Thalib nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa tuh orang ketika waktu kita berangkat sedang disiksa, begitu pas pulang sedang diberikan kenikmatan? Ali, anaknya lagi belajar Quran. Alif jadi alif asai rumah, baca rebi kita teh buba, baca berkata jadi saja bersama kasih. Alhamdulillah sekarang ada cepat baca sistem Iqra. Zaman kita dulu Bu, sistem kayak nggak Bu? Alif 2 di atas, alif 2 di kasroin, alif 2 di PS Quran. Bak 2 di atas ban, bak 2 di kerein, bak 2 di PS korban. Alif lam kasih jabar alam, alif kasih jabar ala, betul. Dan sekarang mana enak langsung a di u ba ta sia, betul. Sampai-sampai ada
Anak saya pernah tuh ngaji. Ustaz, oh ini tuh ada corona. Ada nggak corona? Ada nggak juga corona? Setiap anak yang udah pastikan corona, betul. Zaman musim corona, Ustaz, oh ini ada corona. Iya ada corona di sini. Pantesan ada, nggak taunya di dalam kitab juga ada corona. Halo? Siap? Siap jawab? Siap pengen dapat hadiah? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Allah Ta'ala fi ayatil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kurang kompak. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada di Rasulullah, di dalam jiwa Rasulullah uswatun hasanah, contoh yang baik, turis dan yang baik, cermin yang baik. Kenapa? Karena Rasulullah diutus oleh Allah adalah menjadi contoh. Gak ada orang yang menjadi contoh kalau kita menyontohin. Ibu-ibu kadang-kadang nyontoh ini kalau makan pakai tangan kanan, kalau makan pakai 3 jari, kalau makan sebelum makan cocol garam, itu nyontohin. Tapi Nabi bukan nyontohin, dari contoh. Kalau kita nyontohin, cuma nyontohin doang benar, sehari-hari mah gak benar, betul. Tapi Nabi memang udah jadi contoh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang baik, ayo kita cermin kepada Nabi dari segala aspek. Ayo kita kembali kepada Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka makan enggak? Kita suka makan enggak? Cuma beda makan sama kita. Nabi makan, mas kita makan beda. Kalau Nabi makan sedikit, kalau kita masih sedikit-sedikit makan. Pagi makan, jam 8 makan, zuhur makan, nanti sore makan, terus pagi makan, mau tidur makan lagi ada. Betul. Kalau Nabi makannya sedikit, pantas Nabi Subhanahu wa Ta'ala jarang ngantuk kalau ngaji. Pantas Nabi kalau malam jarang ngantuk. Sebab kenapa? Kata Nabi, man kasuro akluhu kasuro lahmuhu, wa man kasuro akluhu kasuro naumuhu, wa man kasuro naumuhu kasuro lahmuhu, wa man kasuro lahmuhu qasat qulubuhu. Siapa orang yang banyak makannya, maka banyak tidur. Betul. Ya. Kalau anak kita makan dulu, tidur sampai morong. Betul. Tapi yang pernah morong tidurnya, kenapa? Karena makannya dikit. Kalau kita morong, kenapa? Karena banyak mak. Masya Allah. Lam yakalim qatu ta'amud lakon abada wa matata aba aslan fi mada zamani ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana mamato ya wasi'al lil huda wa mufalam tarab wa ma waqa'at dhulabatu abada fi jismil hasani ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa firlana mamato ya wasi'al Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bu, Pak, Nabi keringetan. Kita keringetan enggak? Kalau Nabi keringetnya
kita wah. Pantas itu Masya Allah. Tuh kalau Nabi pulang dari berjuang, kalau Nabi pulang dakwah, begitu pas pulang kemudian oleh Siti Aisyah, Bu, keringat Nabi saat itu dilapin. Begitu pas dilapin langsung tuh diusapin ke mukanya, ke muka Aisyah. Atas muka Aisyah semakin lama semakin berseri, semakin lama semakin cantik, semakin lama semakin hebat. Kenapa? Karena keringat suaminya. Ibu nanti kalau pengen baca ibu bagus, cantik, pulang kerja bapaknya keringat jadi lap langsung usapin ke muka ibu, muntah yang ada. Betul tuh. Padahal istri yang baik itu begitu Bu, istri yang baik itu begitu kalau suami datang langsung dia lapin, dia punya keringatnya, kemudian tawarin, Pak mau makan apa nih? Makan spesial atau makan nasi? Kira-kira susunya susu spesial atau susu sapi? Mau teh manis atau teh pahit? Begitu tawarin. Ini mas suami datang, assalamualaikum waalaikumsalam, pengen minum ambil aja, pengen makan ambil aja kok, dalam hari makan udah siapin. Subhanallah. Kira-kira di sini maka gak ada. Lepas saya, cuman kenapa ke bawah orang sini. Subhanallah. Tuh, nih itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meludah. Kita juga meludah Nabi, ludah Nabi wangi. Masya Allah. Ludah Nabi itu obat Pak. Satu saat pernah, nih Nabi pernah satu saat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk ke dalam gua Hira. Begitu pas masuk ke dalam gua Hira, Rasulullah sebentar, aku dulu masuk ke dalam gua Hira. Aku ingin memastikan apakah gua Hira itu aman atau tidak. Langsung gua aman. Abu Bakar Siddiq pintu gua Hira di situ. Sampai ada binatang-binatang, takut ada segala macam. Itu Abu Bakar begitu pas tadi dibersihin, gua Hira langsung ada kala jengking, langsung gigit itu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq tidak bilang sama Rasulullah. Dia kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau Abu Bakar Siddiq melihat Rasulullah sampai dia khawatir. Gak apa-apa saya mati, yang penting Nabi Muhammad jangan mati. Saya menderita, yang penting Nabi Muhammad jangan menderita. Akhirnya masuk ke Nabi. Begitu pas masuk ke Nabi, kelihatan Abu Bakar pucat. Apakah kenapa kau pucat? Apakah kamu menyesal hidup dengan saya? Tidak. Apakah kamu takut dengan orang Quraisy? Tidak. Apakah kamu takut dibunuh oleh Quraisy? Tidak. Lalu kenapa kamu badan kamu ini menggigil? Contohku ya Rasulullah tergigit oleh racun di gula. Masya Allah. Langsung tuh. Kenapa kamu tidak bilang? Aku tidak mau merepotkanmu. Aku tidak mau menyusahkanmu ya Allah. Coba sini. Langsung diludahin spontan baik. Kalau kita masalah tambah bengkak, tambah borok. Subhanallah. Itulah indah. Satu saat pernah zaman Nabi itu Bu, ada yang namanya Nabi palsu. Namanya Musailamatul Al-Kadzdzab. Kemarin juga ada tuh Nabi palsu, Tuginin. Betul. Si Roy. Betul. Apa juga Musadek. Ada juga Le'eden. Betul. Makanya itu kalau ada orang yang ngaku Nabi palsu, wajib sudah percaya. Kok kenapa gak percaya wajib? Karena sudah ditutup oleh Nabi. La Nabi yang ba'dahu, la Rasulah ba'dahu. Sudah tidak ada Nabi lagi setelah Rasulullah. Sudah ada tidak Nabi setelah Rasul lagi setelah Rasul. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku Nabi, wajib tidak percaya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW wa khataman nabiyyin. Allah sudah ditutup lagi Nabi, kecuali kalau ada ngaku turunan Nabi. Boleh-boleh aja Pak.
ngaku mah boleh aja, saya ini keturunan Sultan Maulana. Asli boleh-boleh aja. Ya, benar dan tidaknya itu tergantung dia. Kalau dia benar insya Allah, tapi kalau dia bohong, tanggung jawab nanti di akhir. Boleh-boleh aja ngaku, saya sebagai cucu Nabi boleh. Saya sebagai keturunan Syekh Sultan Maulana boleh, ngaku nggak boleh. Tapi kira-kira orang ngaku nggak? Bu, ibu kenal nggak sama Presiden Jokowi, kenal nggak? Ya, kenal nggak? Kira-kira Presiden Jokowi kenal nggak sama ibu? Ngaku mah boleh. Ya, tapi kebenarannya itu tergantung nanti dari Allah Subhanahu. Kalau ada orang yang ngaku sebagai cucu Rasulullah, kita hormati. Dan ya, jadi kalau ada orang yang ngaku sebagai cucu Rasul, kita hormati. Karena kita dianjurkan oleh Nabi untuk menghormati cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu datang tuh Bu Sulaimah. Ada seorang, Bu Sulaimah, ada apa? Coba, saya punya sumur. Musim kemarau sumur saya kering. Coba tolong ludahin. Udah itu sama Bu Sulaimah, begitu pasti ludahin. Bukan tambah subur, malah tambah kering. Kedengar sama Rasulullah, langsung dia pulang. Kemudian besoknya dia datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa? Tolong, aku punya sumurku kering, gak bisa mandi, gak bisa minum. Udah seminggu ini saya gak minum. Tolong, ya doain sumur saya supaya sumur saya ini subur lagi, ada airnya. Langsung datang. Begitu pas datang, mana sumurnya? Ini langsung dibayar sama Nabi. Spontan langsung sumber airnya keluar. Itulah ludah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tidur, kita juga tidur. Coba kalau kita mau tidurnya, hati tidur, mata tidur. Tapi kalau Nabi mah hatinya tidak tidur, matanya juga tidak tidur. Ada juga mengatakan Nabi Muhammad matanya tidur, tapi hatinya tidak. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat wa la yura as-subaulin fi ilani. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian, inilah kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu marilah kita sama-sama cintai Rasulullah. Bagaimana cara mencintai Rasulullah? Yaitu yang pertama dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Hidup sunnah Nabi, mana sunnah Nabi? Yang pertama, kita sering sholat sunnah. Sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah. Itu namanya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang ikut kepada sholat fardu. Kalau ikut dari depan namanya qobliyah, kalau ikut dari belakang namanya ba'diyah. Tuh ada zuhur qobliyah ada, ba'diyah ada. Asar qobliyah doang, ba'diyah kagak ada. Maghrib qobliyah ada, ba'diyah ada. Isya qobliyah ada, ba'diyah ada. Kemudian subuh qobliyah ada, ba'diyah ada. Apalagi ibu rajin sholat sunnah subuh, namanya sholat fajar. Kata Nabi, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia serta isinya. Masya Allah. Makanya ibu kalau subuh jangan kesiangan. Begitu pas masjid Al-Hidayah kita bilang, ya arhamar rahimin irhamna. Dan ta'isin mulai ya imam al-mujahidin. Apalagi kalau biasain sholat duha, apalagi biasain sholat tahajud, subhanallah. Itu sholat 2 rakaat sebelum subuh namanya sholat sunnah fajar. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Bagaimana? Ada lagi sholat sunnah qobliyah zuhur dan qobliyah asar. Kata Nabi, man sholat arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'da zuhri haramallahu jasadu. Siapa orang yang sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat,
Setelah zuhur 4 rakaat, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Jadi qobliyah zuhur itu yang bagus 4 rakaat. Ba'diyah zuhur yang bagus 4 rakaat. Bagaimana kalau 2 rakaat boleh? Qobliyah zuhur 2 rakaat boleh. Ba'diyah zuhur 2 rakaat juga boleh. Kalau Jumat ada nggak ba'diyahnya? Ada. Kenapa kata Nabi, kata Imam Syafi'i, al-zuhru al-jum'atu kal-zuhri. Jumat itu seperti zuhur. Memang ada orang sebagian kalau Jumat itu nggak ada, Jumat itu nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah. Kenapa yang ada itu ba'diyah adalah zuhur dan zuhur doang. Ada ba'diyah dan ada qobliyah. Nah kata hadisnya, man sholla arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'da dhuhri, enggak ada kalimat man sholla arba'an qabla jum'ati wa arba'an, enggak ada. Cuma Imam Syafi'i menghiaskan bahwasanya al-jum'atu kadzuhri, Jumat itu seperti zuhur. Jadi Jumat itu boleh 4 rakaat qobliyahnya dan ba'diyahnya 4 rakaat. Itu bagus. Karena kata Nabi tadi, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Anak sekalian, ketika Nabi lahir, yang jadi bidannya dari Siti Asiyah dan Siti Mari dibantu sama siapa? Dibantu sama Ummu Aiman dan dibantu dengan siapa? Suwaibatul Aslamiyah. Begitu pas lahir, Nabi Muhammad disusui. Siapa yang menyusui? Yang pertama Suwaibatul Aslamiyah. Karena biasanya orang Arab itu adatnya kalau punya anak jarang nyusu sendiri. Bikin saya marah. Dicari tukang susu, dicari tukang cuci dan gosok. Orang Arab begitu kebiasaannya, jarang nyuci sendiri. Dicari tukang jahit yang berpengalaman, betul. Dicari tukang cuci gosok 1 bulan 300.000 misalkan. Ini juga dicari tukang susu, berderet semua tuh. Para janda-janda, para ibu-ibu yang kebetulan masih ada air susunya. Berderet. Bukan saja manusia, binatang juga berderet. Masya Allah, binatang sapi berderet, kambing berderet, kuda berderet, kerbau berderet, unta berderet. Sebab kenapa? Karena binatang yang halal dimakan dagingnya, susunya juga halal diminum. Air susu kambing boleh nggak diminum? Kenapa alasannya? Dagingnya boleh dimakan, berarti susunya boleh diminum. Unta boleh nggak susu unta diminum? Kenapa? Karena unta dagingnya boleh di. Sapi boleh nggak diminum susunya? Kuda boleh gak diminum? Boleh. Kemudian susu beruang boleh gak diminum? Boleh. Susu beruang. Kalau memang itu susu beruang, jelas nggak boleh. Kenapa? Karena beruang dagingnya tidak boleh dimakan, berarti susunya juga haram diminum. Nggak tahu lah, bukan susu beruang, susu cabe. Capnya doang, Bu. Susu cap nona. Ada nggak susu cap nona? Ada susu cap nona. Bu, susu cap nona boleh nggak diminum? Boleh. Kamu dulu minum susu ibu kan? Tapi susu manusia boleh diminum, betul? Jadi Nabi Muhammad disusui oleh siapa? Oleh Halimatus Sa'diyah. Berapa tahun? 2 tahun. Oleh siapa? Oleh Suwaibatul Aslamiyah. 2 tahun ngantri. Kata Abu Thalib, kata Abdul Muthalib, ngantri. Kita lihat, kalau cucuku Muhammad itu dia mau mengenyot air susunya, berarti itu yang diterima. Ngantri, gak mau. Ngantri gak mau. Kebetulan Suwaibatul Aslamiyah yang tadi dimerdekakan oleh Abu Lahab. Begitu pas jajan, langsung menyot, Pak. Mantap banget. Tapi herannya tuh Nabi satu saat pernah Halimah merasa khawatir. Ini kok kenapa Nabi ini nggak mau minum? Pagi dikasih minum nggak mau, siang ditetein nggak mau, asar nggak mau. Begitu pas maghrib
tahu. Oh, berarti Nabi Muhammad tua. Subhanallah, Bu, Nabi Muhammad itu baru udah kecil, masih kecil udah puasa. itu kayak apa? Masih bayi udah bisa puasa. Keren nggak? Keren. Siapa yang menyusui Nabi Muhammad? Baru di Suwaibatul As. Berapa tahun? Ingetin tanya. Ya, 2 tahun. Makanya ibu-ibu diperintahkan oleh Allah wa fisolu fi amaini, susui anak 2 tahun. Kenapa? Karena ASI adalah makanan yang paling cocok buat bayi. ASI makanan pokok untuk bayi. ASI makanan pokok juga untuk orang yang berdasi. ASI makanan pokok juga untuk orang yang berkumis, betul? Subhanallah. Jangan dikainin tuh ASI, mantep tuh ya. Anak-anak kita alhamdulillah besar karena ASI. Makanya kalian nggak boleh ya durhaka kepada orang tua patut kamu hormati karena dia yang melahirkanmu, dia yang kasih jajanmu, dia yang mendidikmu, dia yang membiayamu dari mulai beranak sampai sekolah SD, SMP, SMA. Itu bapak dan ibu yang biayai. Makanya jangan sekali-kali menyakiti orang tua.